Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Iwayan Sudarpayana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Video ini merupakan jurnal refleksi saya sebagai tugas aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mulai melakukan perubahan-perubahan, mulai dari perubahan terkecil khususnya di kelas yang saya ampu. Dalam melakukan perubahan tersebut, perasaan yang muncul di diri saya adalah tertantang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menginspirasi saya untuk segera merubah gaya pembelajaran yang saya lakukan selama ini ternyata belum tepat jika dilihat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya perubahan ini tidaklah mudah. Ada niat dan usaha yang tulus yang harus saya lakukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Beradaptasi dengan kebiasaan baru, semoga bisa membuat saya berinovasi mengambil peran pendidik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Ketika kita menjalani sebuah proses, tentunya akan hadir ide-ide atau gagasan. Begitu pula ketika saya berproses pada modul ini. Dari salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kodrat seorang anak adalah bermain, terbesit gagasan untuk menyisipkan permainan tradisional pada pembelajaran PJOK yang saya laksanakan di kelas. Tidak hanya itu, ide-ide lain pun muncul seperti memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk menjadi pemimpin bagi teman sejawatnya. Mulai dari hal-hal kecil seperti membariskan temannya, memimpin pemanasan, dan lain sebagainya. Ide-ide tersebut muncul tentunya dengan muara yang sama, yakni menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga sebisa mungkin saya merancang sebuah pembelajaran yang tidak lepas dari urun pendapat dan kesepakatan bersama murid. Dari ide dan gagasan yang sudah saya sampaikan, berikutnya saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang saya dapatkan dari proses belajar dan pengalaman saya dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Catatan yang pertama yaitu siswa memiliki karakteristik berbeda-beda. Dengan perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh siswa, saya tidak bisa memberikan perlakuan yang sama untuk semua siswa. Sebisa mungkin saya berikan perlakuan yang berbeda untuk individu yang berbeda sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Yang kedua, guru sebagai pamong. Saya menempatkan diri sebagai pamong bagi anak didik saya. Saya berkewajiban menuntun dan memahami karakter mereka. Hasilnya, siswa lebih dekat dengan saya. Yang ketiga, kepemimpinan bisa dimulai dari lingkup terkecil. Menjadi seorang pemimpin bisa dimulai dari diri sendiri. Contohnya adalah mengajarkan siswa bagaimana mengelola diri mereka, mulai dari mengelola waktu sampai dengan hal yang lebih kompleks lagi, misalnya mengelola emosi mereka. Kemudian baru memimpin orang pada skup yang kecil, misalnya menjadi pemimpin dalam kelompok maupun di kelas. Selanjutnya adalah anak bukan kertas kosong. Anak seperti kertas yang telah memiliki goresan-goresan tipis. Tugas seorang guru adalah menebalkan goresan-goresan tersebut untuk memerdekakannya. Esensi pendidikan itu adalah mengeluarkan potensi yang dimiliki oleh anak, bukan mengisi anak dengan potongan-potongan informasi dan menganggap mereka adalah siswa yang pasif. Sebelum saya melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan perencanaan terlebih dahulu, yaitu dengan cara berdiskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, serta pengajar praktik terkait aksi nyata yang akan saya lakukan. Pada kegiatan pembelajaran, saya mulai menerapkan aksi nyata yang sudah dirancang. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Beberapa kesepakatan diusulkan oleh siswa dan juga guru, hingga akhirnya terdapat beberapa poin kesepakatan kelas yang disetujui. Aksi nyata saya yang selanjutnya dalam proses pembelajaran adalah menyisipkan permainan tradisional dalam kegiatan pemanasan sebelum masuk kegiatan inti pembelajaran. Salah satu permainan tradisional yang saya sisipkan adalah permainan yang dikenal oleh masyarakat Bali sebagai permainan megala-galaan. Permainan tradisional ini tidak hanya ada di Bali. Permainan ini hampir dikenal di sebagian besar wilayah Indonesia dan secara umum dikenal juga dengan permainan gobak sodor.
Di samping dapat melatih kemampuan lokomotor anak, permainan ini juga dapat menguatkan nilai-nilai positif yang ada pada anak. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional gobak sodor ini antara lain adalah nilai kejujuran, nilai sportivitas, nilai kerjasama, nilai pengaturan strategi, dan nilai kepemimpinan. Melalui permainan ini, anak-anak secara tidak sadar sudah melatih nilai-nilai positif yang dimilikinya. Dari pembelajaran tersebut, saya selanjutnya melakukan refleksi, apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Tantangan yang saya temukan dalam pembelajaran tersebut adalah dalam permainan yang dilakukan tentunya ada unsur kompetensi antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Terdapat anak yang belum bisa menyikapi dengan sportif hasil yang diperoleh dalam kompetisi tersebut, baik kekalahan maupun kemenangannya. Solusi yang saya berikan untuk tantangan tersebut adalah memberikan pemahaman betapa pentingnya memiliki nilai sportif, memberikan contoh-contoh nyata dalam menyikapi sebuah hasil dari permainan, serta memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ketika permainan selesai tidak ada lagi kata lawan di antara mereka, semuanya adalah teman. Halo, perkenalkan nama saya Nikadek Lydia Paramiswari. Saya Kadek Dika Aryo Permana. Saya Nenengah Revika Meriani, kelas 6 dari SD Negeri 2 Duda Tibur. Pembelajaran yang diberikan oleh Pak Wayan sangatlah menyenangkan, apalagi diisi dengan permainan tradisional. Saya dan teman-teman sangat senang mengikuti pembelajaran ini. Tanggapan saya terhadap cara Pak Wayan mengajar PJOK sangatlah menyenangkan karena disusul oleh permainan terlebih dahulu. Bagi saya, pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Wayan sangat menyenangkan. Saya dapat menangkap